warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya taklimi Ketua Yayasan Pondok Pesantren Generasi Genggong, yakni Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah Islam, juga Bapak Dr. Universitas Islam Generasi Genggong, yakni Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAM AG CHCHT, dan juga Dekan Fakultas Ekonomi yakni Ibu Wahyu Lestari EPD, dan juga Keprodi Tadi Bahasa Indonesia yakni Ibu Mahfudun di EPD, dan dosen pengampu mata kuliah fonologi yakni Bapak Fatih Holis MPD, dan juga teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Mutia. Di sini saya akan membawakan sebuah kata konsep yang berjudul tentang perubahan bunyi. Di sini terdapat langsung saja. Yang pertama di sini ada perubahan bunyi bahasa Indonesia. Perubahan bunyi bahasa Indonesia adalah bunyi bahasa yang cenderung berubah karena faktor lingkungan. Perubahan bunyi ini berdampak pada dua kemungkinan, yaitu apabila perubahan bunyi tersebut merupakan alofon dari varian bunyi dari fonem yang sama. Terus di sini ada perubahan bunyi B. Dalam linguistik sering merujuk pada perubahan fonetik atau fonologi dari bunyi B dalam sebuah bahasa sering waktu atau dalam konteks tertentu. Perubahan ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor seperti evaluasi bahasa. Sering waktu bunyi dalam bahasa bisa berubah karena sebagai alasan. Terus termasuk konteks dengan bahasa lain. Perubahan dalam cara bahasa diucapkan oleh penutur atau penyederhanaan dalam pengucapan. Asimilisasi bunyi B dalam berubah menjadi bunyi lain yang lebih mirip dengan bunyi di sekitarnya. Misalnya dalam beberapa konteks B bisa berubah menjadi M ketika diikuti oleh bunyi nasal. Dalam konteks bahasa Indonesia, perubahan bunyi bisa terjadi dalam bentuk penyerapan kata dari bahasa asing, di mana bunyi B mungkin disesuaikan dengan fonotaktik bahasa Indonesia. Misalnya kata dalam bahasa Indonesia berasal dari kata big dalam bahasa Inggris yang menunjukkan perubahan bunyi dari B ke B sesuai dengan fonotaktik bahasa Indonesia. Terus di sini ada zeroisasi Zeroisasi adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk pada proses mengubah sesuatu menjadi nol atau memulai kembali dari titik nol. Istilah ini dapat diterapkan dalam bentuk konteks seperti dalam teknologi, ekonomi, dan manajemen. Dalam teknologi, zeroisasi sering digunakan untuk merujuk pada proses penghapus data dari perangkat elektronik secara menyeluruh, sehingga data tersebut tidak dapat dipulihkan kembali. Proses ini biasanya dilakukan untuk mengamankan informasi sensitif sebelum perangkat dijual atau dibuang. Terus dalam konteks ekonomi atau manajemen, zeroisasi ini bisa merujuk pada penyusunan ulang atau memulai kembali suatu proses atau proyek dari awal dengan mengabaikan segala hambatan atau masalah yang ada sebelumnya. Hal ini bisa bertujuan untuk memberikan kesempatan baru seperti tanpa beban masalah lama. Yang kedua di sini ada metatesis. Metatesis adalah fenomena linguistik di mana terjadi perubahan posisi dua atau lebih bunyi ini dalam sebuah kata. Perubahan ini bisa terjadi dalam bahasa sehari-hari atau dalam evaluasi bahasa dari waktu ke waktu. Berikut adalah beberapa contoh dan penjelasan lebih lanjut. Yang pertama di sini contoh dalam bahasa sehari-hari. Dalam bahasa Inggris, kata ask kadang diucapkan sebagai ask oleh beberapa penutur. Terus ada dalam bahasa Indonesia, kita bisa melihat metatesis dalam perubahan kata tebal menjadi telap dalam beberapa dialek. Terus yang kedua ada metatesis dalam evaluasi bahasa. Kata Latin miraculum berubah menjadi miracle dalam bahasa Inggris melalui metatesis. Terus di sini dalam bahasa Spanyol, kata crocodile sering menjadi crocodrilo. Yang ketiga di sini ada metatesis di bidang sastra dan puitis. Penyair atau penulis mungkin sengaja menggunakan metatesis untuk menciptakan efek aristik atau ritme tertentu dalam karya mereka. Metatesis dapat terjadi karena berbagai alasan termasuk kemudahan pengucapan, kesalahan dalam peniru bunyi, atau bahkan sebagai bagian dari evolusi dalam bahasa. Fenomena menunjukkan berapa dinamis dan
fleksibelnya, biasa dalam menyesuaikan diri dengan kebutuhan komunikatif para penuturnya. Terus di sini ada diftongisasi adalah proses fonologis di mana vokal tunggal atau monoftong dalam sebuah kata berubah menjadi diftong, yaitu dua vokal yang diucapkan dalam satu suku kata. Diftongisasi sering terjadi dalam evolusi bahasa dan dapat mempengaruhi pengucapan serta ejaan kata-kata tertentu. Terus contoh diftongisasi di sini yang pertama ada bahasa Inggris. Kata dalam bahasa Inggris kuno stand atau batu mengalami diftongisasi menjadi stone dalam bahasa Inggris modern. Terus vokal tunggal dalam kata-kata beat pada beberapa dialek bisa berubah menjadi diftong seperti dalam pengucapan bahasa Inggris. Terus yang kedua seperti ada bahasa Spanyol, kata Latin bonus berubah menjadi buen dalam bahasa Spanyol di mana vokal tunggal menjadi diftong. Oe. Yang ketiga di sini ada pada bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia diftong sering dalam kata-kata seperti laut dari laut, daun dari daun, di mana dua vokal diucapkan satu suku kata seperti itu. Diftongisasi adalah proses di mana sebuah vokal tunggal berubah menjadi diftong, yaitu kombinasi dari dua vokal yang diucapkan dalam satu suku kata. Contoh dari diftongisasi adalah seperti bahasa Inggris, kata tem awalnya diejat tim dalam bahasa Inggris kuno, tetapi kemudian mengalami diftongisasi menjadi tem dalam bahasa modern. Bahasa Jerman, kata Haus yang berarti rumah mengalami diftongisasi dari Hus dalam bahasa Jerman kuno menjadi Haus dalam bahasa Jerman modern. Dalam proses diftongisasi, vokal tunggal mengalami perubahan untuk meningkatkan kelengkungan dan kompleksitas suaranya yang seringkali terjadi karena pengaruh fonetik, dialek, atau pengembangan bahasa dari waktu ke waktu seperti itu. Ada bacaan selain belajar dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari sengaja. Ada bacaan sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bisa ke koko.